Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Ini adalah part ketiga, termasuk artinya adalah part terakhir dalam review perbandingan antara film KKN di Desa Penari dan Kuntilanak. Ini kan dari film kemarin itu memang sampai horor. Yang jadi perbedaan adalah dua-duanya film Indonesia dan dua-duanya dari dua rumah produksi yang mempunyai sejarah panjang. Nah, pertama kita berbicara dan mengulas lagi sedikit lagi di yang kemarin, bahwasanya film KKN di Desa Penari kan seperti saya katakan, kita sudah tahu inti-intinya dan orang perlu ilustrasinya. Keuntungan dari kenapa KKN Desa Penari bisa naik adalah web series sebelumnya. Kita tahu web series sebelumnya itu adalah Layangan Putus, dan saya lebih apresiasi pada saat MDP Entertainment itu adalah memang mereka punya perjalanan yang ada yang bagus, ada yang tidak. Ada sinetron yang sukses, ada FTV yang sukses meraih banyak penonton di TV. Ada juga yang tidak. Jadi macam asam garamnya juga sudah banyak. Sedangkan MTV itu kan waktu dia bangkit lagi dari ketertinggalan yang kita sebut, kalau secara umum masyarakat melihatnya kan di Berbagi Suami series. Nah, sebenarnya memang banyak mereka menurunkan film, termasuk karya fenomenalnya Kuntilanak antara Samantha dan Dinda. Samantha kita sudah tahu sudah banyak disukses dengan banyak pertanyaan, sedangkan Dinda dia membangun perspektif baru terhadap Kuntilanak itu sendiri lewat media pesugihan dan Mangku Jiwo. Makanya Mangku Jiwo saya suka karena sifatnya Tyler sebagai orang yang suatu keluarga yang memiliki kesan sejarah panjang dan sejarah hitam. Dibangun filmnya secara Tyler itu sebagai pembangun cerita sudah luar biasa. Nah, yang jadi menarik di sini adalah ya mereka bisa dibandingkan dalam segi banyak seginya itu. Nah, segi perbandingan apa yang bisa kita bagus? Satu, nilai positif yang bisa dibandingkan KKN Desa Penari adalah dia tepat membangun memilih cerita. Segmen penontonnya sudah bisa ditebak, walaupun kita berbicara gini, terkadang kalau para pemerhati sejarah posmo atau sejarah film-film umumnya kan mengaitkan film horor dengan sama film silat itu dan film-film misteri dalam segmen pasar masyarakat kelas bawah. Nah, walaupun formulanya tetap sama, ada 4, kalau di Orde Baru ada 4 dan cheat 4, tapi kalau di film Indonesia adalah misteri pemecahan, misteri ketakutan, pemecahan selesai, cuma ada beberapa segi. Tetap saja perubahan dalam segi melebarkan pasar itu kan tetap saja diperlukan. Nah, yang jadi menarik di KKN Desa Penari dibandingkan Kuntilanak, statement KKN Desa Penari itu hebat di bagaimana dia mengembangkan pasarnya.
entah bagaimana MD Entertainment memainkan promosinya, tapi kan kuat di promosinya kuat, itu dibarengi dengan pasarnya yang kuat, statement pasarnya kuat yang dibangun. Jadi kan secara desakan penari sudah ketahuan statement pasarnya seperti apa, dilihat dari percakapan di Twitter, produk-produk di Instagram maupun video reel dan video dan skip video cuplikan pencariannya. Terus YouTuber yang mengolahnya, baik itu Kisah Tanah Jawi, Raditya Dika maupun Nancy, itu kan membawa ponzinya sendiri. Jadi ide ceritanya tetap sama, entah mereka mengolahnya menjadi hal yang menarik, kan itu yang menjual pasar, yang dijual itu kan yang meningkatkan pasarnya. Nah, di Kuntilanak ini menjadi beban tersendiri. Misalnya aku tidak mengatakan ini perilaku yang baik, tetapi ini yang menentukan pasarnya naik apa tidak. Orang yang merekam atau menyebarkan cuplikan filmnya secara ilegal, baik itu dari Instagram maupun dari YouTube Short, itu menentukan pasarnya. Orang yang nonton berulang-ulang, orang yang menonton sekilas tayangannya KKN Desa Penari, itu kan banyak video-video cuplikannya. Secara statementnya, orang yang nonton itu terhipnotis. Dia jadi sering nontonnya itu, meskipun dia tahu itu akan ada cuplikannya di film itu seperti itu. Tetapi pada saat dia ke bioskop, dia akan lebih familiar untuk membeli tiket KKN Desa Penari karena itu dia pernah lihat dari video-video yang di YouTube. Kan media sosial itu terkait dari segi pemilihan dalam masyarakat. Jadi konsumen itu diikat secara komunikasinya dengan KKN Desa Penari. Sedangkan di Kuntilanak itu menjadi masalah karena sepemahamanku nggak ada video cuplikan tentang Kuntilanak, meskipun mereka juga mengkontrak dan ada nama-nama besar seperti Aming dan Nafa Urbach yang jadi pemerannya di sana. Itu jadi masalah. Kedua, masalahnya yang bagus dalam segi KKN Desa Penari dan kekurangannya di Kuntilanak. Kekurangannya di KKN Desa Penari dibandingin di Kuntilanak. Di Kuntilanak lebih eksekusinya yang dalam segi lensa kontak itu lebih bagusan di Kuntilanak. Ingat nggak kalau kalian nonton Kuntilanak itu kan Nafa Urbach itu kan mempunyai kekuatan untuk mengendalikan orang. Nah, ciri-cirinya orang dikendalikan kalau di film Kuntilanak itu kan matanya berubah. Bola matanya berubah kayak mengikuti ilmu yang dipakainya si Nafa Urbach. Nah, dibandingin bagaimana waktu Nur dirasuki Mbah Dok, itu masih lensa kontaknya sih yang dilakukan Tisa Biani itu masih ada kesan luput lensa kontaknya yang kelihatan. Nah, itu yang jadi
jelek menurut saya di Kakak Desa Penari. Ketiga adalah seawal-awalnya penggunaan kamera sih kalau untuk terang-terangan sih berimbang keterangan cahaya, tetapi yang jadi awalnya sangat meniru Pengabdi Setan adalah bagaimana awalnya KKN Desa Penari itu kan kayak pakai drone diputer, kayak pakai efek putar untuk mengesankan jauhnya jembatan itu. Sedangkan di kan muter antara pas kamera itu untuk meluaskan efek ceritanya tuh memang biar terkesan luas, perjalanan yang jauh. Di Kuntilanak saya tidak merasakan itu, lebih ke bermain-mainnya ceritanya, kameranya tuh flat ya, kayak jalan cerita biasa. maaf kameranya tadi sering, kayaknya perlu dana lagi, ngumpulin uang untuk beli kamera yang bagus, stand mic yang bagus kayaknya. Jadi yang dalam cerita Kuntilanak kameranya tuh berjalannya flat aja. Saya tidak merasakan kesan yang baru. Keempat, dan kembali lagi yang ke poin 3 itu, tiganya itu lebih variatif memang KKN Desa Penari. Dan yang keempat, kita pindah keempat itu ke make up dan CBA nya. Secara make up lebih serem sih si KKN Desa Penari secara make up. Kuntilanak malah terbantu oleh teknik komputernya, GI nya, karena lebih kesannya si Aming itu menggunakan kekuatannya lebih tertempel di kepala. Itu kayak kesannya antara Doctor Strange sama Sesat Timur berantem tuh, jadiin satu si Aming. Kan dia kalau Doctor Strange itu kan kayak pakai kekuatan pakai ini yang rodanya, terus pakai cincin kalau Doctor Strange mengendalikan sihirnya. Nah, kadang-kadang pas digene-genein si Aming itu kayak Sesat Timur dalam cerita pendekar pemanah Raja Wali yang jadi salah satu 5 The Great Martial Art. Itu yang terbantu sih, sangat terbantu. Kuntilanak itu lebih dalam sebuah ceritanya sederhana, semuanya jalan ceritanya bisa tertebak ya, terbantu lah dengan CGV-nya. Sedangkan karena KKN Desa Penari sebagai misteri, masih misteri dengan perdebatan tempatnya, garis waktunya dan lain sebagainya. Make up untuk menggambarkan itu memberikan kesan yang kuat. Kesan yang kuat seperti apa? Kesan yang kuat misalnya make up atau penggambaran dari si Bandarawi yang setengah ular. Udah lama manusia setengah ular itu ditunjukin, misalnya manusia setengah ular dari mukanya rada-rada ular itu kan lebih bisa lebih ada kesan bagusnya dibandingin waktu dulu tuh kita kan di Genta Buana itu kan
kayak teknik komputernya kelihatan sekali. Badannya manusia sampai perut sampai ke bawah itu ular. Ya kesan seperti itulah yang jadi perbandingan yang jelas. CGI bisa di Indonesia, CGI itu bisa dikalahkan oleh make up yang pas. Jadi kesannya Benarowi itu mukanya ular itu bisa bisa ditampilkan dengan make up doang. Tapi jangan meremehkan make up loh. Make up kan butuh waktu lama banget tuh, tapi hasilnya pas. Jadi kadang-kadang di CGI tidak menentukan film itu bagus dalam pencitraan dengan penceritaan hanya dengan CGI doang. Terkadang make up yang maksimal bisa menghadirkan sesuatu yang ciamik sih. Seperti kita membandingkan cerita si kesannya Reza Radian itu kan yang jadi di make up jadi ini si Cokro Aminoto atau Habibie. Kesannya memang kayak hidup sih si host Cokro dan Habibie dalam ceritanya itu. Walaupun CGI-nya sering dihadapkan pada film Habibie yang pas waktu pesawat itu kan di awal itu CGI-nya teknik komputer itu. Nah, sedangkan kalau di KKN Desa Penari kayaknya nggak terlalu butuh, karena memang kesannya menghadirkan seramnya beneran seram. Ular beneran dikasih ular, make up ular ya dikasih make up ular, orang kena gendam, kena tulah ya kena tulah. Jadi memang maksimalnya ke memaksimalkan potensi pemainnya sendiri, memaksimalkan make upnya, hal-hal eksternalnya itu, hingga nyalur yang kelima bahwasanya artisnya lebih berhasil di KKN karena menutup. Oke, kita nggak pakai CGI terlalu banyak, kita mengandalkan hal-hal yang bisa dilakukan untuk menampilkan rasa seram. Misalnya rasa seramnya itu make upnya si Sarah itu yang jadi Bandarowi dibikin mukanya semirip mungkin dengan ular tuh kan kaitannya kena. Meskipun tampilan si Sarah memang tidak terlalu menggoda lah, entah sih, kayak sex appeal-nya tuh belum menggoda Sarah si yang jadi Bandarowi. Kan kadang-kadang kalau waktu kita nonton film Susana, yang jadi kekurangan dibandingin KKN Desa Penari, Susana ditampilkan dengan begitu seksi. Terus Ratu Anissa di Genta Buana juga ditampilkan dengan sisi seksinya. Jadi kayak ada hal-hal yang kurang. Sedangkan di Kuntilanak dari sisi aktingnya memang cukup bagus, tapi ya aneh saja kalau kembali ini kayaknya ada kekurangan pas dalam menyelesaikan semua kasus itu, menyelesaikan film itu. Banyak hal yang mesti diperbaiki. Terima kasih, silakan berikan kritik dan saran atas video berikutnya. Saya akan mereview film dari Benedion Rajaguwok, judulnya Ngeri-Ngeri Sedap. Jadi silakan ditunggu.